Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat malam petani semua di seluruh Indonesia khususnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian hama. Hama apa itu? Yaitu hama tikus. Jadi pemirsa, hama tikus ini sudah menjadi masalah di pertanian maupun perkebunan itu sudah sejak lama, sejak zaman dahulu kala. Jadi tidak pernah habis masalahnya. Jadi tikus ini sampai saat ini itu menyerang beberapa komoditas, padi terutama. Nah, bahkan kalau padi ini baik masih di lapangan maupun di dalam gudang, diserang oleh hama tikus ini. Sehingga istilah tikus ini kan dipakai juga untuk sebagai untuk yang mengambil, mencuri untuk di manusia ya. Wah, perusahaan itu diambil oleh tikus-tikus kan gitu. Itu untuk perumpamaan sampai. Jadi coba kita lihat sekarang banyak lahan-lahan kosong yang saya amati di Pulau Jawa, itu banyak sawah yang tidak dikerjakan lagi. Karena apa? Capek menghadapi hama tikus ini. Sehingga dibiarkan saja. Bahkan nanti diganti oleh tanaman-tanaman yang tikus tidak mau. Ya, banyak tumbuh rumputnya dan sebagainya. Kenapa? Ya, kalau nanam itu jelas padi diserang. Beberapa waktu yang lalu di Lampung itu dalam semalam berapa hektar habis jagung diserang oleh tikus ini. Ini jadi problem. Kemudian kita tahu, wah ini yang sering saya alami di perkebunan kelapa sawit juga menghadapi serangan tikus ini. Ada yang sampai nyerangnya di TBM, ada yang sudah jadi buah, jadi habis, terutama yang di dekat hutan. Nah, jadi tikus memang tidak hanya di tanaman pangan, di tanaman perkebunan juga iya. Di tanaman nanas. Nah, ini pernah saya mendengar keluhan mengenai hama tikus. Kenapa hama tikus ini sulit dikendalikan? Ya, satu, memang dia keperidiannya sangat cepat. Dalam beberapa bulan anaknya sudah 20, mutu sangat cepat dan semua membutuhkan makan. Nah, jadi tikus ini kebanyakan ya nokturnal, nyerangnya malam hari gitu. Dari dulu sudah dikembangkan sistem pengendalian dari hama tikus ini. Yang paling kenal ya zaman dahulu ya secara fisik dan mekanik adalah di Gropiok dengan rame-rame disumbat sana sini, dikasih asap, kemudian keluar dikejar dan dibunuh kan begitu. Itulah sistem Gropiokan yang dikembangkan di tanaman padi terutama. Kemudian untuk di tanaman perkebunan, di kelapa sawit yang saya tahu itu dengan menggunakan racun tikus. Sehingga ada racun tikus generasi 1, generasi 2 itu. Jadi umpannya ditaruh di pelepah di tanaman sawit. Ini cara-cara pengendalian yang ada selama ini. Jadi yang akan kami sampaikan ini sekarang adalah pengendalian dengan memanfaatkan musuh alaminya tikus. Apa itu predatornya? Ya, predatornya dalam hal ini burung hantu. Burung hantu ada beberapa macam burung hantu banyak, tapi yang sering digunakan adalah yang Tito alba. Nah, ini yang cerita sukses di perkebunan kelapa sawit.
ya, di perkebunan kelapa sawit sudah relatif sukses dan dikembangkan di beberapa perusahaan. Nah, ini mohon petani-petani sawit juga bisa mengadopsi penggunaan burung hantu di perkebunannya. Ini merupakan kawan kita. Ya, caranya relatif mudah. Yaitu apa? Dengan menyiapkan nest box atau kuponnya. Ya, nanti kalau orang di tanaman pangan menyebutnya rubuha, rumah burung hantu. Nah, begitu. Jadi kisah sukses di perkebunan kelapa sawit sudah banyak diaplikasikan. Untuk mengendalikan satu blok itu dipasang cukup 25 hektar, cukup satu pagupon, satu nest box, satu rubuha yang berisi satu pasang. Satu pasang. Nah, ini bisa mengendalikan dengan bagus. Nanti kalau sudah berkembang biak, bertelur, menetas dan sebagainya, nanti berkembang sendiri, kita tinggal menyediakan rubuhannya, nest box-nya, kuponnya, begitu. Nah, itu tadi yang penting tekniknya tinggal pasang saja. Nah, berikutnya sekarang yang kita bahas tentunya kita lihat di video-video di YouTube itu juga diaplikasikan di tanaman pertanian, tanaman pangan. Dalam hal ini bisa padi, bisa jagung, bisa kedelai. Nah, jadi bisa digunakan. Nah, ini hanya masalah yang timbul itu biasanya ya, ini biasanya. Jadi yang perlu diperhatikan aplikasi burung hantu di tanaman pangan, yaitu ada yang menerapkan 5 hektar satu rubuha, 10 hektar satu pasang rubuha, silahkan saja. Yang penting di sini adalah sebenarnya peletakan dari rubuhannya, pagubonnya itu harus menghadap utara dan selatan. Karena apa? Nah, burung hantu ini kan suka yang gelap, ya. Jadi supaya tidak terkena sinar matahari pagi maupun sore, makanya harus menghadap pintunya utara dan selatan. Nah, makanya disarankan rubuha ini dicat warna hitam gelap supaya tambah gelap lagi, supaya senang. Dan kalau lebih bagus lagi, sebenarnya bisa dipasang di tanaman pohon-pohon yang tinggi di sekeliling desa tersebut. Ya, ini supaya apa? Lebih nyaman lagi. Jadi fungsi dari rubuha atau pagupon atau nest box itu adalah untuk bertelur, ya, bukan untuk tidur sebetulnya, kan gitu. Ya, jadi meletakkan rubuha sebenarnya paling bagus ya di area pepohonan. Nah, ini yang paling bagus. Karena nanti di siang-siang dia istirahat di pohon-pohon itu. Dan rubuha tempat berkembang biak, bertelur, mengerami dan sebagainya. Ini yang patut diketahui fungsi pentingnya ini. Kemudian kenapa tidak berkembang sekali burung hantu ini? Ya, masalahnya adalah di keamanan atau sosialisasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Yang menjadi problem adalah sering ditembak oleh orang yang tidak tahu fungsinya, bahwa ini kawan kita. Nah, jadi banyak orang iseng yang menembak sehingga tidak berkembang. Padahal ini sangat membantu sebetulnya ini burung hantu untuk mengendalikan hama tikus ini. Ini masalah utamanya itu saja sebenarnya, tidak yang lain-lain. Nah, dan jangan sering diganggu, sering ditengok-tengok gitu supaya alamiah. Makanya di pohon
pohon-pohon bagus. Di tempat plafon rumah-rumah juga bagus sebenarnya. Di rumah kosong supaya tidak terganggu suaranya kalau malam ya kan. Wah, 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 ngeri gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam mengendalikan hama tikus yang tentunya lebih efisien. Nah, kalau sudah berkembang. Dan yang penting lagi adalah ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan populasi bisa terkontrol dan tidak menimbulkan kerugian pada usaha pertanian kita. Terima kasih pemirsa, bincang-bincang pada malam hari ini tentang pengendalian hama tikus dengan burung hantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.